Saja kegiatan kita pada hari ini. Kita boleh Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan nikmat-Nya itu jualah kita dapat berkumpul di ruang pertemuan dengan kegiatan yaitu pendampingan calon guru penggerak, di mana ada utusan dari sekolah kita yaitu Ibu Sri Masyarati. Salam dan salam tidak lupa pula kita ucapkan buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari dalam kegelapan ke alam yang berilmu pendidikan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu pendamping calon guru penggerak angkatan ke-8 yaitu Ibu Mairoza SPD. Yang terhormat ibu-ibu yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini untuk kegiatan pendampingan calon guru penggerak angkatan ke-8. Baiklah ibu-ibu, untuk lancarnya acara kita dari awal sampai akhir, marilah kita membacakan basmalah. Langsung saja kita ke acara pertama yaitu sambutan sekaligus arahan yang akan disampaikan oleh Ibu pendamping calon guru penggerak angkatan ke-8. Kepada Ibu Mairoza disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya buat kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini mungkin tidak satupun kita akan menyangka ada momen pertemuan silaturahmi antara kami dengan guru-guru cantik semuanya. Bapaknya tidak ada, guru-guru cantik semuanya SMA Negeri Muhammadiyah. Tentu tidak ada yang kebetulan, semua sudah diatur Allah. Maka ini forum diskusi hebat yang nantinya diharapkan forum ini mengantarkan kita untuk sampai kepada sebuah rumusan visi guru penggerak. Salawat beri salam buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Popi Nelsa. Terima kasih Ibu Popi yang sudah memfasilitasi dan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk hadir di sini untuk bergabung melaksanakan kegiatan pendampingan individu 2. Kemudian istimewa buat ibu-ibu semuanya, CGP hebat dan ibu-ibu calon CGP. Jadi kalau guru-guru muda itu memang orientasi kedepannya untuk menjadi calon guru penggerak. Tidak hanya berhenti pada Mimi, apalagi Mimi nanti akan dimutasikan juga untuk pindah ke sekolah lain. Jadi memang ada penerus untuk program-program guru penggerak yang memang diinisiasi oleh kementerian bahwa untuk agen transformasi perubahan pendidikan untuk menuju Indonesia berkualitas dan selalu dalam kapasitas kita sebagai guru tentu bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan kita. Jadi sebagai pemimpin pembelajaran, baik pemimpin untuk diri sendiri maupun pemimpin untuk komunitasnya di sekolah, itulah fungsi dan peran guru penggerak. Nanti untuk jadi kepala sekolah, untuk jadi pengawas itu adalah bonus. Dan yang jelas bagaimana program-program guru penggerak yang sudah digagas oleh kementerian bisa terimplementasikan secara baik di sekolah guru penggerak. Jadi izin menyampaikan apa program kita hari ini, bahwa kegiatan program guru penggerak itu ada kegiatan pendampingan individu dan ada kegiatan lokakarya. Jadi kami sebagai PP dalam hal ini diberikan amanah untuk mendampingi calon guru penggerak selama 6 bulan, angkatan 8. Kalau angkatan sebelumnya, angkatan 4 kita di Tanah Datar, itu hanya berlangsung selama 9 bulan. 9 bulan pun akhirnya menjadi 1 tahun. Yang 6 bulan sekarang dipadatkan. Jadi memang CGP luar biasa sekali kesibukannya, belum melaksanakan tugas daring, tugas LMS, kemudian melakukan praktek-praktek kasih nyata, membuat tugas-tugas yang sangat banyak. Tapi pemimpin ke depan tentu adalah pemimpin yang tangguh menghadapi tantangan, mampu bekerja di bawah tekanan,
bekerja dalam tim. Nah, nanti ke depan diharapkan CGP mampu menjadi role model di sekolahnya, baik role model dari segi aktivitas pembelajaran, juga role model dalam segi karakter dan praktek aksi-aksi, praktek-praktek baik yang sudah dilaksanakan oleh CGP. Pada sesi ini CGP akan merumuskan visi sekolah dan prakarsa perubahan. Visi itu adalah mimpi dan harapan kita ke depan, seperti apa siswa-siswa kita. Kita ingin siswa yang kreatif, kita ingin siswa yang berprestasi, kita ingin siswa yang memiliki akhlak yang baik, memiliki kekuatan, ketangguhan dalam menghadapi tantangan. Kita ingin siswa yang mandiri. Banyak keinginan-keinginan kita tentang siswa kita. Visi itu agar bisa menjadi nyata, tidak hanya tinggal dalam angan-angan saja, tentu ada tindakan-tindakan kita yang terarah, tindakan-tindakan kita yang terprogram dengan baik, sehingga visi itu tercapai. Karena kalau tidak ada visi, maka proses pembelajaran atau aktivitas kita akan mengalir begitu saja tanpa ada tujuan akhir yang mau kita harapkan. Dengan adanya visi, kita terpola dan terprogram dalam bekerja, sehingga visi itu dapat terwujud menjadi sebuah kenyataan. Visi bisa terwujud jika ada tindakan-tindakan nyata, tersebut namanya dengan prakarsa. Nah, seperti apa prakarsa yang kita lakukan agar visi itu bisa terwujud, agar visi itu bisa terimplementasikan menjadi sebuah tujuan kita bersama, itu yang akan dijelaskan nanti oleh calon guru penggerak. Jadi 6 bulan ini baru calon, nanti setelah selesai diklat 6 bulan, setelah selesai pendampingan 6 bulan baru lulus sebagai guru penggerak Bu Popi. Nah, jadi setelah dijelaskan nanti bahwa ada tindakan-tindakan prakarsa perubahan apa yang dilakukan di sekolah dengan melihat apa aksi-aksi, apa kegiatan-kegiatan yang baik yang sudah berjalan selama ini di sekolah kita. Jadi SMA Muhammadiyah apresiasi juga dengan sekolah yang sudah selesai melakukan akreditasi dan hasilnya akreditasi A. Untuk mendapatkan A itu tentu bukan sesuatu yang mudah. Mungkin banyak hal juga nanti kami ini menjadi tempat belajar bagi kami. Izin memperkenalkan diri, tadi belum memperkenalkan diri ya. Nama Ibu Mairoza, sehari-hari bertugas di SMP Negeri 2 Batu Sangkar. Jadi kita memang sesama lembaga pendidikan, sesama lembaga guru, kita memang harus saling berbagi hal-hal baik mana nanti yang bisa kami ambil dari SMA Muhammadiyah untuk bisa dikembangkan di sekolah kami. Karena tiap lembaga, tiap individu tentu ada hal-hal positif yang bisa kita maknai sebagai sebuah pembelajaran. Pengalaman adalah guru yang baik. Jadi kita tidak akan belajar kalau pengalaman itu belum dimaknai. Jadi mungkin ini saatnya bagi kita untuk sharing atau berbagi. Jadi visi sekolah tentu sudah ada di awal Lokakarya. Tim pengembang kurikulum bersama pimpinan, bersama komite, bersama teman-teman guru tentu sudah merumuskan apa itu visi sekolah. Guru penggerak juga punya tugas di modul 1-3 membuat visi guru penggerak. Nanti apakah visi guru penggerak sama dengan visi sekolah? Atau visi guru penggerak berbeda dengan visi sekolah? Tidak masalah, tetapi kita cari titik temunya nanti. Yang jelas muaranya tentu sama. Kita bagaimana visi sekolah itu menunjukkan keberpihakan kepada siswa. Mungkin bisa kita tinjau ulang lagi. Apakah visi sekolah yang kita buat hari ini menunjukkan keberpihakan kepada siswa, sudah berpusat kepada siswa, sudah memerdekakan siswa, karena esensi kurikulum merdeka memang siswa menjadi prioritas utama. Bahkan oleh filosofi pada filosofi Ki Hajar Dewantara dijelaskan bahwa kita menghamba kepada siswa. Menghamba dalam artian bukan kita menghamba kepada siswa itu kita memberi kesempatan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, sesuai dengan potensi yang dimilikinya, kita memfasilitasinya. Jadi memang siswa menjadi prioritas utama kita dalam menyajikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa kita. Jadi nanti visi sekolah dengan visi guru penggerak akan dicari titik temunya. Tidak harus merubah visi sekolah yang sudah ada. Nah, nanti ini bisa jadi masukan ke depan bagaimana merumuskan sebuah visi sekolah. Jadi ibu-ibu semuanya,
Kegiatan ini berlangsung cukup lama, sekitar 110 menit, tapi nanti tergantung situasional. Bagaimana merumuskan visi? Kami butuh nanti ada masukan, saran, ide-ide dari teman-teman forum diskusi semua, sehingga semakin banyak masukan, semakin banyak ide yang kita dapat, tentu akan semakin sepakat kita untuk mencapai sebuah visi yang terbaik untuk kemajuan sekolah kita. Nanti dibimbing dengan memberikan kalimat-kalimat penumpang, kalimat-kalimat yang akan dibimbing oleh CGP nanti. Nah, ketika kalimat-kalimat penumpang itu sudah kita sempurnakan, nah maka akan teridentifikasilah nanti bagaimana visi kedepannya yang akan kita terapkan, baik oleh guru penggerak maupun oleh sekolah. Kemudian apa-apa hal-hal yang sudah baik di sini tentu bisa kita kembangkan juga untuk menggerakkan atau sebagai prakasa perubahan. Nanti apa-apa caranya, nanti itu akan dibimbing oleh calon guru penggerak. Jadi kita memang bersama ini semakin banyak kebersamaan, semakin banyak ide, tentu diharapkan akan dapat hasil yang terbaik. Dari kami mungkin sebagai pembuka untuk melanjut kegiatan itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas kesempatan berdiskusi hari ini. Mudah-mudahan diskusi hebat ini juga menghasilkan hasil yang hebat luar biasa nanti. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu yang sudah memberikan arahan dan motivasi terutama untuk kami, Ibu. Nah, di mana di sini mungkin calon guru penggerak yang angkatan ke-9 itu sudah ada itu 2 orang lagi, Bu, ya Bu Desi dengan Ibu Gezi. Ya, dan mudah-mudahan kami sini belum ya, Bu. Dan mudah-mudahan ini pun juga akan memberikan motivasi bagi kami. Nah, kalau ini adalah sasaran untuk perbaikan anak didik kita ke depannya. Langsung saja Bapak Ibu ke acara puncaknya. Nah, yaitu di mana Ibu Mimi atau Bu Sri Novia Rahmi akan memaparkan presentasinya tentang pendampingan individu kedua tentang visi dan prakasa perubahan. Untuk Ibu Mimi, waktu dapat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Batu Sangkar, yang sama-sama kita hormati Ibu pengajar praktik CGP Angkatan 8, kemudian ibu-ibu guru, rekan guru SMA Muhammadiyah Batu Sangkar yang sudah hadir di pagi menjelang siang ini di ruangan pertemuan kita. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah sehat. Ada berbahagia? Ada berbahagia? Bahagia, alhamdulillah. Karena setiap aktivitas kita tentu kita harus menjalaninya dengan rasa bahagia. Apalagi kita sebagai guru berdiri di depan kelas dengan bahagia, nanti akan menularkan energi positif bahagia untuk peserta didik kita supaya lebih bersemangat lagi. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan nikmatnya jualah kita bisa berkumpul pada hari ini dalam kegiatan pendampingan individu, diskusi visi dan prakasa perubahan calon guru penggerak angkatan 8 di SMA Muhammadiyah. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, pihak sekolah yang telah mendukung saya secara pribadi, mensupport dan memfasilitasi kegiatan guru penggerak yang saya ikuti.
Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru yang hadir pada hari ini karena sudah meluangkan waktunya, memberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang visi dan prakasa perubahan di sekolah kita. Yang ini merupakan rangkaian dari kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita saling bisa berbagi praktik baik, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu pendamping kita tadi, bahwa tujuan akhirnya seseorang calon guru penggerak ini bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Paling tidaknya minimalnya adalah untuk merubah diri kita secara pribadi, terutama supaya lebih baik lagi, yang tujuannya nanti mungkin untuk membangun ke siswa kita. Jadi dalam rangkaian pendidikan calon guru penggerak ini rangkaian akhir untuk modul 1. Kita sudah melewati modul 1 ini dengan subbab modul 1.1, .2, 3, dan 4, dan ini adalah penutupnya. Nah, diminta untuk melakukan aksi nyatanya dan melakukan diskusi tentang visi dan prakasa perubahan. Nah, mungkin diperkenalkan kembali, saya Sri Novia Rahmi, CGP Angkatan 8 dari SMA Muhammadiyah Kabupaten Tanah Datar. Dalam program pendidikan guru penggerak ini, mungkin nanti teman-teman yang akan mengikuti perjuangan kami, kita belajar tidak sendiri. Nah, kita didampingi oleh fasilitator yang itu memfasilitasi kegiatan pembelajaran kita. Dan seperti sudah diperkenalkan tadi oleh Ibu, kita juga didampingi oleh pengajar praktik yang selalu memberikan arahan-arahan langkah-langkah apa saja yang harus kita tempuh dalam setiap tahapan pembelajaran dalam alur merdeka yang kita ikuti, namanya di LMS kita. Kita lanjut ke tujuan kegiatan kita pada hari ini, Ibu-ibu, yaitunya untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Tentunya kita di sekolah ini mempunyai cita-cita. Murid kita nanti mau kita bawa kemana? Kita menginginkan murid kita itu menjadi seperti apa? Kemudian itu untuk murid kita, kemudian sekolah kita ini mau seperti apa ke depannya. Itu ya tujuan kegiatan kita, mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, mungkin bisa dilihat ilustrasi pada slide kita ini untuk melihat apa itu cita-cita, apa itu visi. Tergambar di sana ada gambar manusia, people yang mau menggapai sebuah bintang. Mungkin itu bisa kita gambarkan sebagai visinya atau cita-citanya, ada usahanya untuk menggapai pada gambar ilustrasi ini. Jadi kalau kita lihat dari penjabaran konsepnya, visi adalah sesuatu yang kita bayangkan secara ideal yang akan kita capai di masa depan. Menurut Wibisono, pengertian visi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Kalau berdasarkan Kamus Bahasa Indonesianya, ada beberapa pengertian dari kata visi, yaitu kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Kenapa kita harus punya cita-cita?
Kenapa kita harus ada visi? Tentunya itu akan sangat berpengaruh sekali dengan tindakan yang kita lakukan sekarang. Kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya visi, tentu kegiatan kita akan lebih terarah. Kita tahu arah tujuan apa yang mau kita capai. Kita tentunya akan menyusun langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencapai cita-cita kita tersebut. Nah, di lingkungan sekolah kita, tentunya kita cita-cita kita, visi kita untuk murid kita pada saat ini tentunya tidak terlepas untuk pencapaian terbentuknya profil pelajar Pancasila pada murid kita. Ibu-ibu tentu sudah sangat lazim sekali ya dengan profil pelajar Pancasila ini. Ya, Ibu? Ya, sudah tahu seluruhnya kita harus membentuk profil murid kita itu menjadi pelajar Pancasila. Nah, ini mungkin menjadi gambaran cita-cita kita. Kita menginginkan murid kita yang kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, terutama sekali beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, dan bernalar. Nah, hal ini bagaimana kita mewujudkannya? Tentu nanti kita rumuskan dalam visi sekolah kita. Sebagai ilustrasi, mari kita simak bersama dulu ini video tentang mari kita perhatikan simak bersama.
Bagaimana Ibu-ibu? Ada tersimak video Bernakbil tadi? Di sana itu merupakan gambaran tentang suatu pencapaian atau cita-cita. Kira-kira ada ibu-ibu yang bisa menyampaikannya, kira-kira apa intisari dari video singkat ini? Ayo, mungkin Bu Dede bisa ke depan. Bisa Bu Dede. Oh, di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang sudah ditampilkan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila kita memiliki sebuah mimpi, kita harus mewujudkan mimpi tersebut walaupun dengan banyak halangan dan rintangan. Itu saja yang dapat kami simpulkan. Terima kasih jawaban yang sangat super sekali dari Bu Dede. Mungkin ada tambahan jawabannya dari Bu Popi mungkin? Lebar. Apa lagi? Miss bisa? Bu Cici atau Miss? Apa ya? Ayo Miss. Silakan berdiri Miss. Makasih, dari video tersebut bisa kita ambil kesimpulan. Jadi kalau kita bisa bermimpi dulu, mimpi itu kita dapat terwujud dari kalau kita berusaha. Tapi kalau tanpa usaha, mimpi itu akan sia-sia saja. Mungkin itu saja Bu Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Miss. Berarti kalau kita punya mimpi harus ada usaha untuk mewujudkannya. Ada tambahan lagi? Silakan Bu Pupi. Terima kasih Bu Mimi. Mungkin video tadi sangat mendukung bagi kita semua. Terutama memang untuk mengejar cita-cita itu apa strategi yang harus kita lakukan. Ya, jadi supaya cita-cita tadi itu dapat kita wujudkan. Mungkin saja Bu Mimi. Nah, terima kasih banyak. Sudah semakin lengkap jawabannya. Sudah kalau kita ada mimpi harus diwujudkan. Kemudian harus ada langkahnya, harus ada strateginya. Ada tambahan lagi? Dulu biar semangat lagi. Ya, aplaus dulu supaya lebih semangat untuk ibu-ibu hebat semuanya. Begitulah dari tanggapan ibu-ibu hebat tadi seluruhnya, betul sekali. Semuanya itu diawali dari mimpi. Kita tentu harus punya mimpi. Mimpi itu diibaratkan sebagai sebuah cita-cita. Nah, kalau kita punya mimpi, bangun, kemudian wujudkan mimpi kita itu supaya jadi nyata, supaya dia tidak hanya sebatas mimpi saja. Dalam mewujudkan cita-cita, dalam mewujudkan visi kita, tentu harus ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Seperti beruang ini tadi, dia sudah terbangun dari mimpinya, kemudian dia melihat sebuah keinginan dia untuk mencapai puncak gunung es ini. Apa yang dilakukannya tadi? Apa usahanya tadi? Apa Bu Cici? Apa usahanya tadi? Berdiri Bu. Berdiri Bu. Beruang tadi berusaha dengan segala potensi yang dimilikinya untuk bisa mencapai puncak. Terjatuh, bangun lagi, terjatuh, bangun lagi. Berarti kita juga harus melihat potensi yang ada pada diri kita, juga diikutsertakan dari lingkungan di mana kita berdiri pada saat itu. Mungkin itu saja Bu.
Muhammadiyah seluruhnya. Kita harus mempersiapkan, kita harus melihat kemampuan diri kita. Apa yang dipersiapkannya tadi? Dia bawa alat-alat yang dia rasa mendukung untuk ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Beruang ini dia membawa peralatan, membawa ini itu segala macam perlengkapan yang dia rasa untuk mendukung dia menggapai cita-citanya. Kemudian dia juga sudah mengatur strategi langkah-langkah apa yang dia mau lakukan untuk sampai ke puncak itu. Jatuh, bangun lagi, bangkit lagi, berusaha lagi. Mungkin strategi yang dipakainya belum pas, belum sesuai, atau alat-alat pendukungnya itu belum mampu untuk mendukung dia mencapai cita-citanya, walaupun dia sudah bawa banyak perlengkapan tadi. Nah, ternyata apa? Di akhirnya dia mampu menggapai puncak gunung es ini dengan apa? Dengan bagus sekali ibu-ibu. Dengan potensi dirinya, dia mampu menggapainya itu hanya dengan menggunakan kuku-kuku jarinya. Nah, ternyata hal yang utama di sini adalah potensi diri kita. Potensi yang ada dalam diri kita untuk mewujudkan impian kita itu yang terutama sekali harus ada. Nah, seperti ini tergambar dalam video ini. Begitu juga ketika kita ingin mewujudkan visi dari sekolah kita, kita lihat apa-apa saja potensi yang ada pada peserta didik kita. Kita juga lihat apa-apa saja hal-hal yang berada di sekolah kita ini yang mendukung untuk mewujudkan visi kita untuk murid kita itu. Nah, demikian itu sebagai ilustrasi kita dalam membuat sebuah visi. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, untuk membantu kita dalam merumuskan visi sekolah kita, di sini sudah ada kalimat rumpah. Nanti saya akan meminta ibu-ibu hebat seluruhnya untuk mengisi kalimat rumpang ini yang berisi cita-cita kita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa? Tentunya tadi kita memimpikan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah, kita percaya murid kita itu sebagai apa? Kita percaya murid kita itu sebuah tujuan kita misalnya, atau kita mengetahui murid kita itu adalah pribadi yang unik, atau yang mempunyai siswa kita mempunyai bakat masing-masing. Kemudian kita sebagai murid kita di sekolah sudah sadar betul bahwa kita lihat potensi yang ada dalam murid kita, bagaimana kesadaran murid kita itu. Kemudian yang kalimat rumpang yang keempat adalah warga di sekolah ini yakin untuk, apa kira-kira yang akan kita isi. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, di sini ada kalimat rumpang yang mungkin kita bisa isi. Saya akan bagikan sticky note ini.
Di sini nanti saya beri kertas stick note ini yang berwarna, mungkin yang warna oranye untuk yang pertama, yang kuning untuk yang kedua, hijau yang ketiga, yang pink nanti untuk yang keempat, kemudian yang kelima kembali lagi warna oranye. Silakan nanti diisi. Berarti kertasnya untuk yang pertama dulu. Itu yang pertama dulu. Yang kuning untuk yang kedua. Nah, mungkin dipersilahkan kami beri waktu beberapa saat untuk Bapak Ibu-ibu mengisi kalimat rumpang kita.
Bagaimana ibu-ibu? Apakah sudah selesai? Belum. Mungkin kalau ada yang sudah selesai, jawabannya boleh ditempel di kertas di sebelah kanan ibu-ibu. Di sana ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, silahkan ditempel jawabannya sesuai dengan nomor kertasnya. Jawaban nomor 1 di kertas nomor 1, jawaban nomor 2 di kertas nomor 2. Nomor 3. Terima kasih Ibu Cici. Nah, menyusul Bu Dede. Empat. Oh ya. Terbalik. Super sekali ibu-ibu hebat semuanya, mampu merumuskan cita-cita, tentunya cita-cita yang mulia untuk peserta didik kita di masa yang akan datang. Terima kasih Ibu Sri. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang mau membacakan salah satu visi dari kalimat lumpang ini ke depan. Ayo, ada yang mau? Miss, bacakan satu, Miss. Baik. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid yang tangguh dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga terwujudnya karakter yang mampu bersaing di masa depan. Itu yang kedua, kita memimpikan murid yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Next, kita juga memimpikan murid yang
cinta tanah air dan melestarikan budaya bangsa. Selanjutnya kita juga memimpikan murid yang berprestasi, dan yang terakhir kita juga memimpikan murid yang menguasai iptek mampu bersaing menghadapi kondisi saat ini. Yang nomor 2, oke, mewakili ya Bu. Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakter yang unik yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Kemudian kita juga percaya bahwa setiap murid mempunyai kemampuan masing-masing dan kemudian kita percaya bahwa murid aset bangsa dengan karakteristik yang unik. Sama kita percaya bahwa murid adalah tujuan utama dalam pengambilan keputusan di sekolah, dan selanjutnya kita juga percaya bahwa murid adalah tujuan paling utama dalam pengambilan keputusan atau apapun di sekolah. Itu yang kedua. Yang ketiga, lanjut Bu Mimi. Murid di sekolah kita sudah sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berkompeten, baik dalam keterampilan dan siap untuk hidup mandiri nantinya. Kemudian kita sadar bahwa murid di sekolah kita sudah sadar betul bahwa dirinya dididik dan belajar menjadi insan yang berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan yang bisa dimiliki untuk siap hidup bersaing di masa depan. Sadar betul bahwa murid perubahan harus dilaksanakan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai karakteristik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next, kita warga di sekolah yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal, mengembangkan potensi peserta didik secara kolaboratif dan inovatif. Selanjutnya, yakin untuk semuanya yakin aja untuk mengoptimalkan dan mengembangkan potensi yang ada dalam peserta didik. Itu sama visinya, seide mereka. Lanjut, kita dan organisasi sekolah paham bahwa kita harus bergerak dan menggerakkan peserta didik kita untuk mampu merubah dirinya. Lanjut, profil pelajar Pancasila harus diterapkan di setiap sekolah kita. Apa lagi ya? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ya tadi intinya kita tergerak dulu, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu saja Bu Wiwi. Salah dan jaga, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita beri aplaus yang mulia hati untuk Miss. Terima kasih banyak Miss sudah membacakan kalimat rumpang cita-cita dari ibu-ibu seluruhnya yang sudah dirumuskan tadi dan dibacakan. Ternyata kita semua sudah mampu merumuskan sebuah cita-cita yang sangat super sekali, seperti yang sudah kita simak tadi bersama. Semuanya adalah bertujuan untuk murid kita seluruhnya, mulai dari cita-cita, kepercayaan murid, sampai yang terakhir kita memahami bahwa kita harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan pendidikan kita ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Begitu kan ibu-ibu? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjutkan dengan ini kita lihat visi SMA Muhammadiyah Batu Sangkar. Dalam
berdiskusi untuk merumuskan visi sekolah kita, yaitunya religius, berprestasi, nasionalis, dan berwawasan global. Nah, kira-kira dari visi sekolah kita yang sudah kita rumuskan beberapa waktu yang lalu ini sudah sesuaikah dengan yang kita rumuskan dengan cita-cita kita tadi? Sudah, kan berprestasi ada. Sudah. Nasional itu kan ada tadi. Religius yang berakhlak mulia. Kita tadi ada yang sampaikan sama Miss tadi, ingin sesuai berprestasi. Kemudian nasionalis berkaitan dengan pelajar, Pancasila, berwawasan global. Kita harus mengembangkan potensi yang ada pada diri murid kita. Terima kasih Bu Dede. Kita sudah bisa merefleksi dari cita-cita yang sudah kita rumuskan tadi. Kita sesuaikan dengan visi sekolah kita. Apakah itu sudah sesuai atau belum? Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ternyata sudah ya, sudah selaras seluruhnya dengan keinginan kita. Bahkan mungkin lebih banyak cita-cita kita di sini untuk murid kita. Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ingin ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Mungkin ada tanggapannya. Kita rasa sudah cukup, Miss. Visi ini. Berprestasi, berwawasan global, kita religius, berprestasi, berwawasan global. Gimana Bu Dede? Sudah cukup, nggak perlu ditambahkan rasanya. Karena di dalam kata kalimat-kalimat visi kita tadi sudah tercakup semuanya. Nah, kalau menurut kami itu sudah cukup dan tidak perlu ditambahkan lagi. Terima kasih Bu Ini. Tepuk tangan untuk Bu Dede. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan visi sekolah kita ini yang sudah kita sampaikan tadi? Ini visi sekolah kita. Nah, religius, berprestasi, nasionalis, dan berwawasan global. Kita minta tanggapan dari Bu Popi mungkin. Apa tanya jadi Bagaimana apakah Ibu setuju dengan visi kita? Mungkin kita menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Dede tadi. Setelah kita merumuskan seperti yang Ibu ini paparkan tadi, itu mungkin penguatan kita lebih mengarah ke profil pelajar Pancasila. Jadi memang dalam merumuskan visi dan misi sekolah kita sebelumnya dalam pelaksanaan OK karya, kita pun juga sudah mengarah apa upaya yang harus kita lakukan supaya peserta didik kita itu mampu dalam mengaplikasikan profil pelajar Pancasila dan mengaplikasikan pendidikan itu untuk kedepannya. Terima kasih Bu Popi. Ternyata semua kita sudah sepakat dengan visi yang sudah kita rumuskan untuk sekolah kita. Religius, berprestasi, nasionalis, berwawasan global. Semua ini sudah menampung dari kalimat-kalimat rumpang kita tadi yang bertujuan apa? Yang menggambarkan cita-cita kita untuk murid. Cita-cita kita tadi baru dalam kalimat rumpang cita-cita kita. Nah, ternyata sudah selaras dengan visi sekolah kita. Nah, kita lanjutkan. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah inisiatif atau prakasa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi. Jadi kita sudah merumuskan cita-cita, kita sudah merumuskan visi. Mungkin tadi di awal sudah kita beri gambaran. Begitu juga tadi di awal kita dengan menonton ilustrasi Bernard Beer tadi sudah tergambar bagaimana langkah kita yang dapat dilakukan untuk mewujudkan
kita pandu dengan beberapa kalimat pertanyaan. Di antaranya adalah pertanyaan yang pertama, apa inisiatif yang dapat kita lakukan bersama untuk mewujudkan visi sekolah? Kalimatnya apa? Pertanyaan yang kedua, apa kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi? Dan yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi yang sudah kita rancang ini? Nah, ini merupakan wujud dari strategi kita. Strategi kita dibuat mungkin dalam beberapa kalimat pertanyaan. Nah, mungkin ada kalimat pertanyaan tambahan lainnya. Apa sarana prasarana yang mendukung kita untuk mewujudkan visi kita itu? Dan dalam mewujudkan visi kita ada yang namanya pendekatan inquiry apresiatif, yaitu suatu prakasa perubahan yang dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yang merupakan sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu komunitas dalam mengembangkan perilaku melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan Bagja. Di sini namanya Bagja ini merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi, dan dijalankan dalam suasana yang positif. Jadi kalimat visi kita tadi kita rumuskan dalam sebuah rangkaian Bagja. Nah, misalnya kami di dalam pendidikan guru penggerak sebagai guru, tentu secara pribadi kita juga harus punya visi kita secara pribadi dulu untuk murid. Nah, visi kita untuk murid kita seperti apa? Itu visi kita sebagai guru. Nah, ini visi kita untuk murid kita di dua ruang lingkup sekolah kita. Jadi kami sudah menyusun visi adalah mewujudkan peserta didik yang mandiri dan kreatif. Kemudian visi tersebut kita buatkan prakarsa perubahannya, yaitunya mewujudkan peserta didik yang mandiri dan kreatif dengan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Itu prakarsa perubahannya yang mau kita rancang kemarin dalam pembelajaran. Itu sebagai perbandingan. Jadi ketika kita sudah punya visi, kita buatkan prakarsa perubahannya itu seperti apa supaya visi kita itu terwujud dalam rangkaian Bagja tadi. Nah, dalam inquiry apresiatif ini tadi kita kan di sana berkolaboratif, karena tadi apa yang bisa dilakukan oleh guru, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, kita harus saling mendukung, bekerja sama. Nah, dengan mengarahkan perhatian pada hal-hal positif, mengidentifikasi nilai-nilai positif di sekolah kita. Kemudian langkah selanjutnya mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang akan mendukung untuk pencapaian visi kita. Berfokus pada apa yang diinginkan terjadi atau ada yang lebih banyak. Kemudian berfokus pada aspek kehidupan sehari-hari di sekolah. Kemudian mengungkapkan narasi baru, mengungkapkan makna yang spesifik, akrab, dan kontekstual. Nah, kita lakukan secara bersama dalam inquiry apresiatif. Ini sebagai contoh rangkaian Bagja tadi. Di sini nampak misalnya prakarsa perubahan dari sebuah sekolah itu mewujudkan sekolah ramah lingkungan. Jadi kita buat kalimat pemandunya itu dengan yang di kolom merah. Di kolom merah itu buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset, potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan.
biasanya hanya 1 atau 2 kalimat saja. Jadi nanti visi kita tadi itu kita rumuskan ke dalam ini, kita buatkan kalimat-kalimat pertanyaannya. Kemudian kita lihat nanti apa pertanyaannya yang kita rumuskan. Setelah itu kita buat daftar tindakan penyelidikannya. Misalnya di sini pertanyaannya adalah mengapa lingkungan sekolah kotor dan banyak benda bekas bungkus makanan atau minuman menumpuk. Nah, kemudian tindakannya tentu mendiskusikan dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana, guru dan karyawan mengenai lingkungan sekolah yang kotor dan banyak sampah. Ini contohnya. Mungkin kita bisa nanti sesuaikan dengan visi sekolah kita. Tahapan dari bakja yang kedua adalah huruf A-nya. Nah, ambil pelajaran. Ambil pelajaran di sini ada pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset, potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan atau inti positif tiap pertanyaan yang dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok, skala kecil ataupun besar, survei atau kuesioner. Kemudian bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak dan multi unsur. Jadi pertanyaan pemandunya itu adalah yang di kolom kuning. Langkah pemandunya itu di kolom kuning. Kemudian pertanyaan ini sebagai contoh, situasi apa saja yang mendukung untuk menciptakan kreativitas sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah lingkungan. Di sini contohnya warga sekolah sangat mendukung program sekolah ramah lingkungan ini agar tercipta lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Misalnya kalau di sekolah kita mengidentifikasi inti-inti positifnya itu faktor apa saja yang mendukung kita untuk menciptakan siswa kita yang religius. Tentu kita bisa membuatnya di sana, kita mempunyai lingkungan atau fasilitas sekolah yang mendukung untuk kegiatan keagamaan kita. Kita punya musola. Nah, berarti itu adalah faktor pendukungnya. Atau mungkin kita ingin siswa kita berwawasan global. Tentunya itu berkaitan dengan multimedia. Apa hal-hal yang mendukung di sekolah kita? Tentu kita bisa membuatkannya. Kita mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung untuk pencapaian hal tersebut. Kita punya labor komputer, kita punya perangkat pengajaran yang tersedia yang mendukung. Misalnya kita punya e-fokus untuk di setiap kelas. Berarti itu hal-hal ya pendukungnya. Tahapan selanjutnya adalah gali mimpi. Ini pemandunya diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahapan ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakasa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Dan kemudian tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama, kapan, di mana dan dengan siapa. Contohnya, contoh pertanyaannya, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang dibayangkan terjadi ketika menciptakan kreativitas siswa dalam mewujudkan sekolah ramah lingkungan. Mengelola sampah jawabannya adalah indikator tindakannya adalah mengelola sampah organik dan non organik adalah kebiasaan baru yang akan menciptakan lingkungan bersih di sekolah. Kalau bagi kita mungkin adalah pertanyaannya apa pembiasaan-pembiasaan di sekolah kita yang mendukung terbentuknya anak-anak yang religius. Mungkin jawaban kita adalah dengan pembiasaan kegiatan pagi, Asmaul Husna, membaca Al-Quran, berdoa, pembiasaan sholat duha,
kemudian pembiasaan sholat zuhur berjamaah di sekolah, dan aktivitas keagamaan lainnya. Hal ini menjadi tindakan penyelidikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang digali mimpi ini. Tahapan selanjutnya adalah jabarkan rencana. Di sini pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan adalah tahapan ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Contoh pertanyaannya di sini, apa langkah sederhana yang harus dilakukan agar bisa menciptakan kreativitas siswa dalam mewujudkan sekolah ramah lingkungan? Kemudian jawabannya adalah kesadaran semua warga sekolah untuk membuang sampah pada tempatnya dan meminimalkan penggunaan sampah plastik, misalnya membawa minuman dari rumah menggunakan botol yang bisa diisi ulang. Nah, untuk bagi kita mungkin langkah sederhananya siswa kita sudah menyadari bagaimana tanggung jawab dia untuk secara sadar untuk melaksanakan misalnya pembiasaan duha dan pelaksanaan zuhur berjamaah. Itu kalau sudah melalui kesadaran berarti itu sudah tercapai untuk tahap rencana kita. Langkah terakhir yaitu atur eksekusi. Di sini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, dan menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat, termasuk mengelola konflik dan resiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol, SOP, budaya belajar, dan atau monitoring, evaluasi, refleksi. Contoh pertanyaan di sini adalah siapa yang akan mengawasi kegiatan. Kalau kita dalam pembiasaan untuk pencapaian anak yang religius, yang mengontrol tentu semua unsur di sekolah kita terlibat untuk mengontrol. Dan mungkin seluruh unsur di sekolah kita terlibat untuk mengontrol kegiatan keagamaan di sekolah kita. Untuk lebih memonitoringnya mungkin untuk duha, untuk zuhur berjamaah itu mungkin lebih dipandu oleh piket pada hari itu misalnya. Namun secara keseluruhan setiap warga sekolah berkewajiban untuk saling mengingatkan, untuk saling mengarahkan dalam hal ini. Nah, disenyum akhirnya sampai di penghujung. Nah, itu adalah tahapan-tahapan kita dalam merumuskan visi sekolah. Kemudian langkah-langkah kita dalam mewujudkan visi tersebut menjadi nyata. Dan jadi tidak hanya sebatas visi saja. Dalam kegiatan praktik baik ini, semoga dapat memberikan manfaat terutama kepada diri sendiri dan umumnya untuk sekolah SMA Muhammadiyah ini khususnya, supaya mungkin bisa diterapkan dalam pewujudan visi dan misi di masa yang akan datang. Sekian kami ucapkan. Terima kasih banyak atas partisipasi Ibu-Ibu
Waalaikumsalam Dan warahmatullahi tepuk tangan untuk kita semua. Kita kembalikan ke Ibu. Luar biasa sekali Bu Rini, tenang, hebat, tapi apa yang disampaikannya sepertinya tepat sasaran. Kita perlu sekali lagi untuk kita semua. Jadi ibu-ibu semua, tadinya visi sekolah itu kadang kan kita belum semuanya bisa merancang dari awal. Kadang-kadang sudah dirumuskan oleh kepala sekolah, tim pengembang kurikulum, kemudian karena memang kita sudah sesuai, kita langsung setuju saja. Cocok itu karena kita rasa begitu. Apa yang ada di dalam visi itu sudah cocok. Tapi bagaimana merumuskan dari awal, kadang kita belum mempersamai itu. Maka tadi adalah sebuah pelajaran bagi kita bagaimana merumuskan sebuah visi dari kalimat-kalimat rumpun. Kalimat rumpun itu sebagai jembatan untuk memandu sehingga sampai kepada visi sekolah seperti yang kita harapkan. Kemudian kami sudah melihat tadi karena memang guru-guru muda, respon ibu-ibu semuanya bagaimana menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan dari kalimat rumpun tersebut sangat baik. Dalam artian sudah bisa memaknai apa sebenarnya dalam esensi kurikulum merdeka. Jadi jawaban-jawaban itu semuanya bukan jawaban biasa, tapi jawaban luar biasa. Karena memang sudah paham berarti kami bisa menilai bahwa apa-apa yang menjadi acuan dari kurikulum mereka, baik keberpihakan kepada siswa, kemudian bagaimana menggiring siswa berproses, bahwa siswa itu unik dengan segala keberagamannya, maka guru harus memfasilitasi keunikan tersebut. Kita dalam pembelajaran konvensional, kita biasanya titik pandang kita sama, anak sama saja, padahal keberagaman dan keunikan siswa itu perlu kita fasilitasi sehingga rancanglah pembelajaran yang sesuai dengan keberagaman siswa. Nanti diharapkan muaranya adalah tercipta profil pelajar Pancasila. 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu memang itu muara dari proses pendidikan yang diamanatkan dari pengambil kebijakan, bahwa dimensi profil pelajar Pancasila itu perlu kita pahami. Kemudian tadi salah satu visi kita itu adalah religius, karena kita memang sekolah dalam ruang lingkup Muhammadiyah. Izin memberikan saran, religius yang seperti apa yang membedakan kita dengan sekolah lain. Karena kalau tadi kami lihat sholat duha, kemudian sholat zuhur berjamaah, sekolah-sekolah lain sudah lakukan itu. Karena kita memang berada di garda depan tentang religius ini, jadi mari semuanya kita coba-coba memberikan ide, berpikir religius seperti apa yang memang menunjukkan ini program unggulan dan identitas kita. Jadi nanti mungkin ada masukan banyak, nanti mungkin pada tahun berikutnya visi bisa kita sempurnakan. Misalnya ada untuk siswa laki-laki mungkin bisa nanti ada satu kegiatan berlatih khutbah Jumat misalnya. Ya ada. Jadi tadi karena itu mengapa, atau menulis mushaf Al-Quran. Menulis sambil hafal sambil tulis. Karena kebetulan kami juga membina bidang pendidikan di Masjid Raya Ngetegatu. Jadi salah satu program unggulan kami itu adalah siswa menghafal, bisa menghafal, memperbaiki bacanya, langsung tulis mushaf Al-Quran. Jadi mungkin ada kelebihan kita sebagai sekolah yang berbasiskan religi. Karena kalau masih sampai pada sholat zuhur, sholat itu semua sekolah, ketika 4 sekolah sudah kami pantau, kegiatan keagamannya memang seperti itu. Kita tampilkan yang lebih dari mereka karena kita berbasiskan sekolah Muhammadiyah. Mohon maaf saya berikan saran, bukan bermaksud menyatakan bahwa yang sudah ada tidak baik, tapi sudah sangat baik. Kalau nanti suatu saat ada perbincangan mengenai visi sekolah ke depan, mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Tapi kembali kepada komitmen di sekolah ini, tentu ibu-ibu yang ada di sini tentu lebih tahu apa visi terbaik di sekolah ini. Kemudian CKP hari ini bagaimanapun tentu tidak bisa jalan sendiri. Sehebat apapun program guru penggerak, program Kemendikbud, kalau tidak didukung oleh teman-teman dalam satu timnya, tentu tidak akan jadi apa-apa. Kepala sekolah saja lulus sebagai kepala sekolah, lalu sekolah itu menjadi sekolah penggerak.
Kalau tidak ada CGP di dalamnya, dia juga merupakan sinergi yang kurang baik. Kalau seorang kepala sekolah juga sulit juga berkembang, Bu, kata sekolah penggerak, karena kami butuh dukungan, butuh kerjasama yang lebih. Maka kita yang berada pada forum diskusi ini adalah tenaga muda, diharapkan tenaga muda tentu membuka cakrawala, membuka wawasan lebih, karena memang kita update terus dengan dinamika dinamika pendidikan yang memang selalu berkembang dan berkembang. Tentu kita perlu terus membuka diri untuk kemajuan yang jelas, kompetensi secara pribadi dan kompetensi secara kelembagaan. Jadi terima kasih atas diskusi yang sangat baik pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermakna semuanya. Apa yang kita lakukan pada hari ini adalah sebuah proses untuk peningkatan mutu kualitas pendidikan Indonesia ke depan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam dan sukses buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Mimi dan Ibu yang telah mendampingi kegiatan CGP Angkatan ke-8 ini di SMA Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan berbagi ilmu tadi yang diberikan oleh Ibu Mimi, ya mudah-mudahan untuk kedepannya, terutama kita yang ada di SMA Muhammadiyah ini dapat berpikir sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mimi, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, untuk mewujudkan peserta didik, terutama mereka yang mampu untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila ke depannya. Nah, kami sebagai pembawa